Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah duo biduan. Apa kabar Kiki? Baik. Apa kabar Elsa? Baik, alhamdulillah. Oke, ini di antara kalian berdua siapa yang paling sering mengalami pengalaman mistis? Kiki. Gimana ceritanya? Kiki tuh sering banget tuh. Jadi kebetulan aku tuh sedikit agak sensitif dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Banyak banget sih pengalaman yang serem-serem kayak gitu, diganggu segala macam. Tapi yang paling aku ingat, yang paling susah untuk dilupa itu saat aku lagi emang bener posisinya tuh lagi down gitu kan, lagi banyak masalah gitu, terus down, terus jadi kosong terus pikiran. Terus tiba-tiba aku lagi kosong gitu, ada saksinya teman aku, tiba-tiba ada yang nyamperinnya kenceng banget, ngelebat gitu kan, Depan muka ya? Nyamperin gitu dari pintu tuh apa bunyi gedebuk gitu kan, nyamperin ternyata itu bentuknya tuh kayak kepala. Dari kepala sampai rambut tuh semuanya warna merah, tapi kepalanya aja gitu. Nyamperin kayak mau masuk gitu. Jelas banget. Oke, terus? Jelas banget. Terus habis itu langsung kayak bingung gitu kan, kaget Teriak gitu, shock. Ya. Aku teriak sekenceng-kencengnya. Habis itu langsung udah hilang sadar, dan katanya sih aku nggak mau suzon juga, nggak mau berprasangka buruk, katanya sih itu kiriman, ada yang ngirim gitu. Ada yang ngirim. Tapi habis itu hilang gitu aja. Hilang gitu aja. Dan Tapi setelah berarti dia itu kayak mau masuk ke Kiki dong? Iya, mungkin mau masuk kayak gitu. mau merasuk ke Kiki Iya. tapi nggak bisa gitu ya. Jadi kayak kepental gitu, dia jauh langsung pergi. Tapi setelah itu aku baik-baik langsung- aja kan? Aku langsung hilang, langsung pingsan gitu. Terus teman-teman ngobatin gitu, ada datengin. Waktu pingsan tapi nggak melakukan hal apa seperti Enggak, kerasukan? alhamdulillah enggak. Enggak ya? Enggak. Oke, baik. Mungkin Kiki terlalu kuat. Oke, mudah-mudahan malam hari ini Kiki dan juga Elsa baik-baik aja ya. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku sering mengirim guna-guna pada tetangganya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rinto. Silakan. Ya. Selamat malam, Mas Rinto. Selamat malam, Mas Bayu. Boleh kami tahu aktivitas Mas Rinto saat ini? Saat ini aktivitas saya yaitu jualan bakso. Baik, apa yang mau Mas Rinto ceritakan pada kami? Sebenarnya ini singkat cerita aja. Saya mau menceritakan tentang kisah kehidupan keluarga aku. Keluarga aku tidak suka sama salah satu seseorang karena salah satu seseorang itu sukanya tuh mengadu dombakan keluarga aku sama orang-orang lain. Sehingga keluarga aku itu nggak terima. Dan aku sebagai anaknya yang pertama, terus terang saja sama seseorang tersebut, aku paling tidak suka. Lalu apa yang Anda lakukan? Nah, saya bukan sama keluarga aku, sama ibu sama bapak. Rinto, ini aku nggak suka sama ini orang. Apa yang kamu lakukan terserah, supaya dia itu bikin sakit-sakitan atau mungkin sekali jalan. Orang ini sebenarnya siapa sih, Mas? Itu tetangga yang super aneh. Tetangga juga. Dekat Oke. super aneh. Kemudian tanggapan sang dukun gimana? Apa yang harus aku lakukan, Nak? Dia bilang gitu. Mbah, aku minta tolong satu aja, tolonglah aku dan keluarga aku. Bikinlah seseorang ini supaya dia itu sakit-sakitan, dan kalau perlu dia. Kak Bayu, boleh nanya nggak? Silakan. Sebelum berpikir untuk datang ke Mbah Dukun gitu kan ya, apakah nggak ada kepikiran dulu untuk datengin dulu orangnya, ngobrol baik-baik dulu? Enggak. Enggak. Karena rasa sakit hati aku dan keluarga aku ibaratnya seolah-olah itu saya dan keluarga tuh melihat mukanya aja sudah nggak mau. Kalau keluarga ini nunjukin Karena punya rasa dendam keluarga aku, Udah bener-bener Terjadi. sakit keluarga. sakit hati. Sakit Lalu hati. kemudian di dukun itu apa yang dilakukan?
Saya diberikan sesuatu sama itu dukun. Nak, kamu pegang sesuatu barang ini. Aku dikasih sesuatu itu, barang itu. Dibawa pulang. Aku bawa pulang. Aku bawa pulang. Itu pas dalam bayangan, pas suatu ketika besoknya malam, besoknya hari, pas malamnya itu, setengah ada bisikan. Apa bisikan? Kamu benci sama seseorang itu. Kamu orang itu. Lah, terus aku datang lagi sama saudara lah, sama adik, datang lagi ke rumahnya Mbah. Aku minta tolong sekali lagi, tolonglah bikinlah dia. Terus keluarga aku paling benci, paling gak suka sama keluarga ini. Baik, tujuan Anda datang ke menembus mata batin untuk apa, Mas Rinto? Saya merasa dihantuin sama arwah dia. Jadi, Istilahnya saya datang ke sini, tujuan saya itu satu, supaya saya tuh tidak terganggu dari arwah dia. baik, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi dan mudah-mudahan Anda bisa menyadari apa yang Anda lakukan ya. Iya. Kami akan ajak Mas Rinto untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rinto, terlahir tanggal 31 Januari 1988. Sosok yang berani dan berkemauan keras. Tetapi dia sendiri tidak dapat mengendalikan emosinya. Sifatnya diperkuat oleh suatu kekuatan yang sangat berbahaya. Sifat itu yang ia miliki dapat menyalahgunakan kekuatan itu kapan saja. Saya melihat kakek-kakek berambut panjang sekali, dan menyeramkan. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Rinto, tanggal lahir 31 bulan 1 1988. Rinto dan keluarganya sakit hati kepada seorang tetangga. Datang ke seorang dukun untuk mengirim guna-guna, ya. Dan dalam mimpi itu Ada bisikan. ada bisikan yang mengajak Rinto untuk membuang tetangga, ya. Betul, Bang. Saat itu pulang dari dukun bawa sebuah benda, Sebuah benda. ya. Dan akhirnya balik lagi ke dukun untuk sang tetangga. Minta Dia tolong sama sekarang dukun itu. sakit-sakitan dan sudah meninggal. Iya, sampai sekarang ini. Tapi arwahnya sering mengganggu dan menghantui. Menghantui saya setiap hari. Setiap hari, makanya datang ke Menembus Mata Batin untuk bisa lepas dari gangguan sang arwah. Betul yang banget. menjadi korban santet atau guna-guna atau teluh ya, Roy? Guna-guna. Sebenarnya ini lebih karena santet ya, sampai meninggal. Tapi meninggal. Meninggal. Iya. Sebenarnya kalau saya lihat si Rinto juga selain daripada santet, dia juga punya ilmu-ilmu yang lainnya. Benar kan Rinto? Saya ngerasa Benar. Rinto itu bahasanya ngilmu gitu. Ngilmu. Dan saya ngerasa ada kakek-kakek berambut panjang gitu. Ya, saya merasakan itu. Kau ngerasain itu ya? Ya, saya merasakan itu. Tapi sih sebenarnya kalau saya bilang Rinto itu tidak ada aura ancaman di sini. Dia pure, benar-benar bersih, pengen lepas dari gangguan makhluk halus. Betul banget. Tapi apa sudahkah Anda minta maaf terhadap keluarga korban? Loh. Karena seolah-olah keluarga saya, ibu, bapak, dan saudara saya, mereka seolah-olah tuh nggak mau melihat muka dia. Karena saking sakit hatinya, keluarga aku dipermalukan sama dia. Tapi keluarga Anda tahu nggak kalau tetangganya sudah meninggal Tahu banget. dan itu karena perbuatan Anda? Tahu. Jadi karena emang Tapi yang sakit tidak hati. tenang dari keluarga aku, ya kami menyesal sih sebenarnya. Jadi apa ya, ibu saya lah, ibu saya itu menyesal itu. Yang sering dihantui Anda aja atau semua anggota keluarga? Semua keluarga. Sebenarnya
semua keluarga dihantui ya, berupa sosok-sosok yang lain-lain, macam-macam. Iya. 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, benar, 3 hari yang lalu, Bapak pas jualan bakso itu di depan rumah pinggir jalan, itu kayak ada bayangan. Dan dia tuh ngomong sama saya, seolah itu bayangannya si dia itu yang seseorang yang Si arwahnya ya. arwah itu. Oke. Arwahnya. Dan semalam pun juga demikian. Sebelum saya tidur, dia tiba-tiba itu jongkok di samping aku. Setelah itu dia berdiri. Setelah itu dia tuh melayang. Terus hilang. Mas Rinto, saya mau tanya deh, Iya. salahnya sebesar apa sih adu domba bagaimana sampai Anda tega orang? Dia sirik. Dia sirik. Keluarga aku jualan bakso. Dia jualan gado-gado kalau nggak salah. Oh, Lah, iya. Terus dia itu ngomong, bakso kamu enak karena pakai dukun ya, pakai ini ya. Padahal? Sehingga ngomong sama semua masyarakat, ngomong sama orang-orang kalau Rinto itu pakai ini. Tapi bener nggak pakai dukun? ya iya Terus sih. Ya. Yang jawab. Karena Kamu ini lihat meja itu ya? kejujuran, tidak akan pernah Betul. bisa luput dari kebohongan. Jadi sebenarnya bukan fitnah dong. Sebenarnya iya, bukan fitnah, tapi ya memang ada perasaan rasa gak nyaman kan kalau digituin. Kenapa harus ya Iya. menyebar isu ya? Iya, padahal benar isunya. Isunya benar. Gitu. Waktu Anda ke dukun pertama kali dan dapat jimat, itu ada ritual yang dilakukan nggak di situ? Tidak ada. Tapi Tidak ini ada, dukun tapi- yang biasa Anda datangi. Iya, saya datangi. Dia ya seolah-olah dia ngasih sesuatu aja itu barang ke aku. Gak ada yang bilang ngomong-ngomong apa-apa, kagak ada. Cuma dia cuma ngasih benda itu. Jadi itu Dibawa pulang. saya bawa pulang. Lalu besok malamnya Anda didatangi lewat mimpi. Iya, benar banget. Sosoknya seperti apa yang datang? Ya macam perempuan, apa ya, rambutnya itu kurang lebih sekitar 3 meteran lah. Iya. Tapi mukanya muka itu seseorang yang Muka dia. mirip banget, hampir mirip banget. Oke. Ini yang kamu gambar, kamu lihat di mana? Ini apakah siluman atau jin atau apa, Roy? Jadi ini sosok siluman dan bisa berubah-ubah bentuk. Jadi makanya nih dia bisa menjelma jadi wanita juga. Tapi aslinya kakek-kakek. Ya benar, Ya kan? iya. Karena semalam sama kemarin saya sempat didatangin Justru kakek-kakek yang datang. ini, benar banget. Kayak gini bentuknya. Iya. Ada Iya, tulangnya itu benar. kelihatan di badannya. Iya, gitu. iya, iya. Rambutnya panjang kakek-kakek. Rambutnya panjang. Iya. Jadi hantui terus, kapan tenangnya hidupnya Rinto ya? Kemarin pas saya sebelum tidur, ini kakek ini di sebelahnya itu kayak macam ya itu arwahnya dia itu. Dia ketawa tapi dia agak bersuara, cuma kelihatan kayak macam giginya aja doang gitu. Nah, ini kakek ini nyamperin saya. Ini nyamperin saya. Untuk apa? Gak tahu tiba-tiba nyamperin saya. Dan nyamperin saya terus menjerit itu, ibu aku menjerit di dalam itu. Ya saya kaget. Bapak pun kaget, itu mungkin sekitar jam 12 malam. Pukul 12 malam. Serem sih kalau menurut saya bilang. Oh, Dia ini kakek ini. pertanyaan nggak Elsa, Kiki? Apa sosok ini tuh apa namanya? Cuman menampilkan aja apa ganggu-ganggu dengan hal-hal lain gitu? Apa cuman ngeliatin doang gitu? Kalau ini cuma menampilkan doang, tapi yang selalu mengganggu kehidupan aku sampai sekarang arwahnya itu yang saya amati. Arwah korbannya. Iya. Arwah korban, boleh disebutkan nama korbannya siapa? Nanti kita akan tayangin. Iya, saya ingin terus saya
Saya orangnya bukan yang setengah-setengah kalau nolongin orang. Itu nama Cewek. saya. Cewek. Dia dagang Perempuan. gado-gado. Gado-gado. Akhirnya di dengan guna-guna melalui Guna-guna. siluman, sarana jin dan siluman. Seperti itu kan, Rinto? Iya. Maksudnya. Tapi yang saya anehnya, saya selalu digangguin sama hantunya dia. Sesosok ini muncul doang, nggak ganggu, cuma muncul doang. Kemarin nyamperin saya gitu loh, nggak ngapa-ngapain. Tapi yang selalu mengganggu itu arwahnya sih dia tuh. Jadi seolah saya kehidupan aku dihantuin Iya, dua makhluk. pasti itu hidupnya nggak tenang deh pasti. Tidak tenang. Iyalah. Sampai sekarang pun bapak sama ibu aku tidak. Iya, jadi karena yang ngirim juga satu keluarga, dia kena kayak semua berbalik gitu. kena satu keluarga. Serem deh kalau bisa lihat. Boy, kamu mau aku bukain nggak mata batinnya? Aduh. Wah. Aku nggak berani sih ngelihatnya. Dia ada di sini dan aku jadi bisa ngelihat yang lain. Serem sih. Memang. Terus yang kamu lihat dari Rinto, apakah ada arwah korbannya juga ikut dia datang ke sini? Itu arwahnya bisa dipanggil. Dan saya ngerasa masih bergentayangan. Tidak bisa pergi ke tempat yang jauh, lalu tidak bisa balik juga ke tempat yang dekat. Nggak diterima di mana saja. Nggak di sini nggak, di sana Nggak di alam nggak. sana enggak, Iya. di dunia ini juga enggak. Iya, terus udah gitu saya ngerasain lagi. Dia kok bisa ya, dia mengganggu orang gitu. Dan itu kan butuh power juga ya, butuh kekuatan juga untuk gangguin orang juga. Dia sebenarnya gangguin untuk apa, Roy? Tujuannya? Susah masih penasaran dan sakit hati ya? Iya, ketika rasa dendam itu udah hilang, dia akan berhenti. Dia dendam sama keluarga aku lah. Iya, Makanya sampai sekarang dia menghantui terus sama makhluk itu. saya ini hanya sebatas hubungan gado-gado dan bakso kan? Atau lebih? Saya pengen tahu jawabannya, tunggu sebentar. Iya. Bukan. Ini sebenarnya hubungannya lebih kan. Bukan cuma Karena kan urusan sepele itu ya. banget gitu Urusan kan. bakso dan gado-gado. Kamu dia jualan kamu bakso dan dia gado-gado. Saya ngerasa ada kedalaman rasa. Ada hal lain sebenarnya jadi masalah ya. Ya kan? Dia kan sebenarnya suka sama Rinto kan. Iya. Oh, ini percintaan. Jadi awalnya diduga hanya sekedar bakso dan gado-gado penjual. Tetapi saya melihat lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Di sini saya lihat mohon maaf sekali, saya lihat ranjang, saya lihat perempuan, saya ngelihat ada penekanan intonasi suara yang tinggi terhadap perempuan tersebut. Dan itu sih, bener ya Rinto? Jawab ya atau tidak. Iya. Jadi Anda memang menjalin hubungan dengan tetangga yang jadi korban ini? Iya. Saya 6 tahun yang lalu. Apa? 6 tahun yang lalu. Tapi keluarga aku tidak menerima dia. Tuh Dia kan. nggak mau. Itu. Makanya dia punya dendam sama keluarga aku, sehingga dia mencaci maki, menghina keluarga aku seperti itu. Nah kan saya nggak terima. Iya pasti. Saya tidak terima. Saya ngomong sama bapak aku. Kau minta tolong sama orang pintar, dukun. Pergi ke sana. Kalau perlu dia aja. Aku sudah muak melihat dia. Baik, dengan tindakan aku sendiri, aku datang ke dukun. Aku minta tolong itu. Rinto. Sebagai anak saya nggak terima dong kalau orang tua aku dicaci maki. Betul nggak? Bener.
nggak ada yang bisa terima sebenarnya. Iya. Tetapi ya Aku mau nanya nih. boleh. Tapi waktu itu kan ngejalin hubungan kan, terus berarti kan AA ada perasaan dong. Tapi orang tuanya sih ya dimaki-maki ya, makanya dia jadi ikut-ikutan dendam dan Iya, jadi udah gelap mata karena ngeliat gelap orang mata, tua ya. caci maki. Kalau rasa ya kalau emang rasa- ada dulu saya. Tapi setelah dia itu, ya itu aku orang tua aja yang nggak mau menerima dia karena sifatnya angkuh, sombong, terus suka mencaci maki teman-temannya Lalu dan lain sebagainya. Lalu keluarga aku nggak terima lah, nggak mau. satu hal lagi yang pengen saya tembak. Ada apa dengan gambar ini? Kamu tahu kan teka-teki misteri ini? Kamu sempat untuk menyarankan untuk kuret, tetapi permasalahannya di sini tidak mau terjadilah konflik dan debat yang sangat hebat sekali.